Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah berhenti melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmatnya, hidayahnya serta rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam ke-22 daripada bulan suci Ramadan ini, kita semua yang hadir ini masih tetap istiqamah untuk terus membuktikan keimanannya kepada Allah dan menuju proses ketakwaan. Iman tidak cukup hanya sekedar keyakinan, tapi iman yang paling dibutuhkan adalah pembuktian. Apa yang kita lakukan saat ini adalah bentuk pembuktian iman kita kepada Allah. Siapa yang senantiasa membuktikan imannya kepada Allah dengan senantiasa melakukan kebaikan dan ibadah, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepadanya. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu sesungguhnya butuh pembuktian. Ibadah itu ada nilai, ada makna, ada hakikat. Salat, puasa atau zakat, haji, umrah, itu semua ada nilai, ada maknanya, dan ada hakikatnya. Dan hakikat-hakikat inilah yang harus kita amalkan dan terjemahkan di luar ibadah itu. Puasa yang sudah hampir selesai sebulan ini kita sudah lakukan, itu sesungguhnya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi banyak nilai dan makna yang harus dilahirkan dalam kepribadian manusia. Puasa seharusnya mampu membentuk karakter-karakter baru, sehingga manusia-manusia muttaqin terlahir. Puasa melahirkan manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang sabar, karena puasa mengajar kita nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesabaran. Puasa kita tentu tahu semua dan kita alami, itu ditentukan waktunya. Berbuka pun kalau walaupun 1 menit belum masuk waktu berbuka, jangan coba-coba kita lakukan, maka akan batal puasa kita. Disunahkan juga memperlambat sahur. Semua itu mengajar kita kedisiplinan, dan di dalam berpuasa lahir nilai-nilai kejujuran. Buktinya, kenapa kita tidak berani makan dan minum padahal kita sangat lapar dan haus, padahal tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang di sekitar kita. Kan bisa saja kita makan dan minum dan kemudian tidak ada yang tahu kita sudah makan. Tidak berani kita melakukan itu, karena sudah ada lahir nilai-nilai kejujuran dalam diri kita. Karena memang puasa mengajar kita kejujuran. Walaupun tidak ada yang melihat saya, walaupun tidak ada orang di sekitar kita, ada makanan, ada minuman, kita dalam keadaan lapar dan sangat haus, tidak berani menyentuh makanan dan minuman, tapi kita yakin tidak ada orang yang melihat, tapi ada Allah yang melihat. Ada Allah yang selalu mengawasi kita. Nilai-nilai itulah yang disebut dengan nilai ketakwaan. Kalau kita mampu jaga dan pelihara, maka kita berhasil memenangkan perjuangan berat di atas panggung Ramadan ini,
yaitu melahirkan manusia-manusia yang jujur. Salat juga demikian. Salat yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, itu ada makna, ada hakikat. Ada waktu-waktu ditentukan salat. Kita tidak boleh sembarangan melakukan salat. Waktu duhur, jangan sekali-kali salat subuh di waktu duhur. Jangan sekali-kali coba-coba salat maghrib di waktu isya. Itu tidak sah. Diatur waktunya dan tepat pada waktunya salat. Itulah amal yang paling mulia. Mengajar kita nilai-nilai kedisiplinan waktu. Mengajarkan kita juga bahwa waktu-waktu salat yang sudah Allah tetapkan itu ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, isya. Perputaran waktu salat 5 kali sehari semalam itu sesungguhnya untuk melahirkan nilai-nilai kebersamaan dengan Allah dalam 24 jam. Sengaja Allah, kenapa waktu-waktu salat itu ditentukan waktunya? Supaya kita selalu merasakan kehadiran Allah selama 24 jam. Bangun subuh, baru bangun dari tidur subuh hari, langsung kita berwudu melakukan salat subuh. Ulama mengajarkan kita, siapa yang melakukan salat subuh dan kemudian memperbaiki salat, memperbaiki wudunya, dan dia akan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Dia senantiasa merasakan kedekatan dengan Allah sampai pada waktu masuk salat subuh. Belum hilang ingatan kita, kedekatan kita dengan Allah. Kita salat subuh lagi, memperbaharui ingatan kita kepada Allah. Sudah salat zuhur, masuk lagi salat asar, tidak hilang ingatan kita kepada Allah. Masuk maghrib, isya dan seterusnya. Di sini ada jarak antara salat subuh dengan salat zuhur yang sangat jauh waktunya. Di situ dikhawatirkan kita lupa Allah karena aktivitas-aktivitas kita. Maka ada salat yang sangat dianjurkan kita lakukan, yaitu salat duha. Begitu juga dengan salat isya. Ada jarak waktu yang sangat jauh antara salat isya dan subuh. Kita dikhawatirkan lupa Allah di situ. Maka juga ada salat yang sedang dianjurkan kita lakukan, yaitu salat tahajud. Nah, kalau ini kita mau pelihara, maka nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, maka nilai-nilai kedekatan dengan Allah pasti akan laku. Maka itulah yang disebut dengan takwa. Kalau ada yang bertanya apa itu takwa, takwa itu artinya merasakan kehadiran Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah dimanapun, kemanapun, dan bahkan bagaimanapun keadaan kita. Ini yang kita lahirkan, ini yang ingin dilahirkan dalam berpuasa. Nah, kalau dalam Ramadan ini sebulan penuh kita melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang tujuannya supaya memupuk ingatan kita kepada Allah tidak lepas, tapi itu tidak terjadi dalam Ramadan. Sama saja sebelum Ramadan, masuk Ramadan, selesai Ramadan, tidak ada perubahan. Maka perjuangan kita sesungguhnya kalah. Kita kalah dalam pertarungan perang di atas panggung Ramadan. Kita tidak menang. Makanya orang yang berjuang keras dan berhasil memenangkan kebenaran di atas panggung Ramadan, maka dia berhak merayakan kemenangannya pada hari raya kemenangan. Itulah di akhir Ramadan ada namanya Idul Fitri. Sesungguhnya itu adalah untuk merayakan hari kemenangan. Tapi siapa yang berhak merayakan kemenangan? Yaitu orang-orang yang istiqamah dalam berjuang, melahirkan nilai-nilai ketakwaan dalam dirinya. Ini yang harus kita lahirkan. Kalau kita semua ini merasa dilihat Allah, merasa bersama dengan Allah, merasa dipandang, diawasi, disaksikan Allah, yakinlah tidak mungkin kita melakukan dosa sekecil apapun. Merasa dilihat polisi saya takut, apalagi kalau merasa dilihat Allah. Dan memang itulah kenyataannya.
tinggal kesadaran kita masing-masing. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Biarlah Allah selalu bersama dengan kita dan Dia tahu apa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah memberikan nasihat, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Bagaimana menjaga Allah? Bagaimana memelihara Allah? Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga hak-hak Allah. Siapa yang mampu menjaga hak-hak Allah, yakinlah Allah akan menjaga kita. Allah akan memelihara kita. Menjaga hak-hak Allah, apa yang Allah wajibkan kepada kita, termasuk puasa yang kita tumpah setiap hari, salat yang kita lakukan setiap waktu, jaga. Antara lain zakat kita, jangan pernah kita kikir tentang zakat. Jangan pernah kita berpikir untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Itu juga adalah bagian menjaga hak-hak Allah. Yakinlah siapa yang kikir kepada Allah, Allah juga akan kikir kepadanya. Ini nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tapi yakinlah ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak dibarengi dengan keberkahan. Kita butuh nikmat, kita butuh kesehatan, kita butuh harta, kita butuh apa yang kita inginkan, tapi juga harus dibarengi dengan keberkahan. Karena ada orang yang sehat tapi tidak berberkah, ada orang yang diberikan nikmat rezeki yang melimpah tapi dia tidak berberkah. Kenapa? Allah sudah peringatkan kepada kita, siapa yang senantiasa mengingat Allah atau suka mengingat yang memberi nikmat, maka Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada. Inna Allah la ya'tika nikmata wa la ya'tika barakah. Sesungguhnya Allah itu senantiasa memberikan nikmat kepada kita, tapi kadang tidak memberikan berkah, tidak mengikutkan keberkahan. Kenapa? Lianna akhadta nikmata wa tarakta al-mun'ima. Karena terkadang kita ini hanya menerima dan merasakan nikmat-nikmat Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Kesempatan Ramadan ini untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Yakinlah nasihat Rasulullah, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jagalah salat kita, maka salat akan menjaga kita. Jagalah puasa kita dengan sebaik-baiknya, maka salat puasa